Oke, sekarang saya lagi main di rumahnya Om Agus Budianto di daerah Bintaro ya Om. Pondok Aren. Oh, Pondok Aren, bukan tetangganya Bintaro. Eh, saya kenal Om Agus sudah mungkin hampir 4 tahun. Kenal dari IWS International Watercolor Society. Waktu itu Om Agus sebagai ketua IWS Indonesia. Terus sekarang sudah lengser melengsarkan diri bukan dilengserkan. Sudah lengser dan sekarang sebagai penasihat di IWS. Saya kenal Om Agus dengan karya cat airnya dengan gaya abstraksinya yang besar. Gede-gede banget, dan saya pernah lihat kuasnya waktu dia ngelukis ya buat nampol anjing mati lah anjingnya ya pasti. Tapi sangat menarik, karya-karya Om Agus sangat menarik, walaupun dan saya pertama kali tahu bagaimana menikmati sebuah karya seni lukis abstrak itu dari Om Agus. Waktu itu saya tanya bagaimana Om menikmati sebuah karya seni lukis abstrak, dan Om Agus menceritakan dan sangat sederhana di luar perhitungan yang pernah saya pikirkan bagaimana menikmati lukis abstrak. Mungkin karena Om Agus pelukis abstrak, menurut saya pelukis abstrak, nggak tahu, nanti kita tanya Om Agus. Sebenarnya Om Agus itu pelukis abstrak atau pelukis apalah, nggak ngerti juga, atau ekspresionis atau apalah namanya. Dari situ cuman gaya tarikannya, gaya garisnya, filosofi hidupnya, kalau saya banyak cerita dengan dia sangat-sangat menarik. Perjalanan dia dari nol, bagaimana bermain cat air sampai sekarang sudah keliling dunia untuk melukis cat air. Om Agus banyak punya cerita dari situ. Oke, kita langsung aja ngobrol sama Om Agus. Om, Ya. boleh tahu memulai dulu bermain cat air seperti apa? Ya, waktu saya masih kecil sih sebenarnya. Ketika saya kelas 1 naik kelas 2 SD, bapak saya tuh ngasih hadiah cat air. Saya nggak ngerti kan itu media lukis. Ya udah, saya coret-coret karena saya sering coret-coret di dinding. Ya sering coret-coret aja. Suka sama cat air. Nah, terus dengan berjalannya waktu saya udah jatuh cinta sama cat air. Tadinya saya nggak tahu kalau media lukis itu ternyata banyak yang di luar cat air banyak. Tapi saya pikir saya ngertinya media lukis itu cuma cat air. Nah, udah kadung jatuh cinta saya mendalami cat air jadinya gitu. Jadi dunia luar nggak tahu lagi kecuali cat air. Tadinya saya nggak tahu. Ya itu, jadi akhirnya terus berkarya dengan cat air. Kalau udah habis ya saya beli cat air dari uang jajan sekolah, uang sekolah saya. Dulu merek apa? Witar mereknya. Oh iya. Merek gitar, dan gitar itu luar biasa pada zamannya. Sekarang udah nggak tahu. Ada yang kepalsu tapi yang baru udah. Yang dulu kan tahu. Belum ada orang. Iya. Dulu kan belum ada palsu. Iya. Belum ada yang masih original. Jadi masih oke. Dan warnanya nggak banyak dulu. Kalau nggak salah cuma 12 warna. 12 warna. 12 warna. Kalau nggak salah gitar itu produk Taiwan kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu persis. Kayaknya produk Taiwan deh. Oh, iya? Gitar itu Taiwan. Itu bagus banget. Itu saya suka. Transparannya terasa sekali. Nah, kertasnya juga masih sederhana zaman dulu. Saya sering pakai rice paper zaman dulu kan, belum ada kertas. Belum kertas cat air yang model sekarang ya. Waktu saya masih kecil mungkin udah ada, tapi karena saya belum paham ya. Tapi saya masih pakai rice paper, masih zaman-zaman teman-teman saya. Oh, pakai rice paper bagus kok, ternyata bagus. Pakai buat pensil juga bagus, ternyata itu. Dengan waktunya saya berjalan terus lama-lama mengenal cat yang mulai bagus. Saya mulai beli SMP, SMA. Saya sudah mulai pameran di Gelanggang Bulungan itu dulu. Saya sering sama teman-teman sering ngikutin kegiatan di Gelanggang Remaja Bulungan itu, Garajas tuh. Tapi saya nggak masuk Garajas. Tapi saya di luar Garajas. Tapi saya banyak teman-teman saya di Garajas. Dan saya ikut pameran Garajas. Saya sering diajak. Gitu. Kurang lebih begitu. Terus jujur, karena banyak teman-teman itu merasa bahwa bukan dari pendidikan seni, itu merasa kayak nggak pede untuk hidup dalam dunia kesenian.
menurut Om Agus, apakah untuk menjadi seorang seniman itu harus dari pendidikan seni ataukah ya ada hal-hal lain yang tidak mengharuskan harus dari pendidikan seni? Umpamanya kalau Om Agus saya nggak tahu Om Agus dari pendidikan seni atau bukan, tapi bagaimana supaya menjadi seorang seniman, kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan masalah seni aja ya. Ya, mungkin karena saya lebih dunia saya seni ya saya ngomong seni aja, nggak usah terlalu merembet kemana-mana nanti yang bukan bidang saya. Jadi saya ya akan bicara di bidang saya, otodidak dan akademisi gitu aja ya. Lebih gamblangnya otodidak sama akademisi. Jadi kalau menurut saya pribadi, seorang otodidak adalah melalui jalan yang sangat panjang dan jauh sekali. Sementara akademisi itu memotong jalan. Nah, jadi intinya kembali kepada si manusianya itu sendiri, si senimannya sendiri. Kreativitas itu kan tidak harus akademisi, enggak semua akademisi bisa begitu. Otodidak juga begitu. Bagaimana seorang seniman, lebih kepada senimannya ya, artisnya ya maksudnya. Dia bisa nggak mencari terobosan-terobosan, itu aja. Perbekalannya mungkin boleh aja, sah-sah aja orang sekolah. Sekolah itu kan nggak juga harus di sebuah tempat ruang, nggak harus di lapangan, di manapun masalah kehidupan juga itu kan adalah sekolahan. Pendidikan. Saya ambil contoh, Beethoven itu seorang otodidak. Dia tidak bisa menemukan not balok segala macam, tapi dia bisa menciptakan not balok segala macam. Itu otodidak. Borobudur berdiri bukan didirikan oleh seorang arsitek. Iya. Gitu? Orang otodidak. Nah, itu bisa kelihatan gitu loh. Bukan otodidak. Piramid juga begitu sama, bukan seorang arsitek. Tapi maaf, saya bukan menyempelekan orang akademisi, bukan masalah itu. Jadi kembali kepada manusianya sendiri, bagaimana dia bisa mencari sesuatu yang ini terobosan seperti itu. Berarti sebenarnya tembok Cina juga sama seperti itu. Terus apalagi itu banyak sekali yang otodidak itu jadi intinya bahwa saya ngomong sama teman-teman saya yang otodidak ya, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut dosa. Kita berbuat baik, hal-hal yang baik, carilah terobosan seni itu bebas mengembangkan, siapapun boleh mengembangkan. Tafsir itu sangat bebas, jadi nggak usah takut sama itu. Nggak ada pendiri Akademi Seni Rupa Indonesia ASRI, coba siapa? Itu banyak orang otodidak. Didirikanlah sebuah akademi, dikumpulkanlah metode-metode itu, jadilah sebuah sekolah. Avandi tanpa pendidikan. Para rasul itu bukan seorang filosof. Semua. Ya, itu seperti itu banyak hal-hal yang contoh-contoh yang real yang di dunia ini. Enggak harus, tapi maaf sekali lagi saya bilang, bukan menyepelekan akademisi, enggak. Bukan. Tapi kita kembali kepada manusianya itu sendiri. Intinya ke situ lah. Berarti akademisi salah satu cara untuk menjadi seniman, tetapi bukan jalan satunya dan bukan jaminan. Iya. Karena jujur, ada teman saya yang akademisi, istilahnya lulusan sekolah seni di Jogja. Akhirnya sekarang kerja di bank. Ya itu juga bagi saya juga jadi sebuah pertanyaan gitu loh. Kenapa harus saya kerja di bank? Ya mungkin kata dia ya kebutuhan hidup bla bla bla. Mungkin perjuangan di kesenian dia tidak mampu lah lain-lain. Bagi saya ya itu pilihan juga, balik lagi ke pilihan. Mungkin kalau Agus kan mungkin bukan dari pendidikan seni secara akademisi tapi bisa mencapai pada tahap ini gitu. Dulu sebelum jadi seniman murni saya pernah kerja di apa? Desain grafis. Di advertising saya pernah masuk ke advertising bukan sekolah, maksudnya kerja di desain grafis. Jadi desain grafis cuma hampir 3 tahun, tapi belum sampai 3 tahun saya ingat. Belum sampai 3 tahun saya keluar nganggur setahun, terus dapat tawaran lagi di Hilton, Jakarta Hilton Internasional. Saya jadi desain grafis dan kebetulan dulu Hilton itu biasanya kan dulu pakai agensi, bikin promosi hotel tuh pakai agensi. Lama-lama dia bikin departemen sendiri, namanya art department atau promotion. Nah saya masuk di situ, itu menangani bikin desain menu, desain brosur, bikin catwalk untuk
apa peragaan busana, apa segala macam yang hubungannya sama bikin banner segala macam, desain segala macam, itu dari departemen saya. Nah, saya masuk di situ 15 tahun mampir. Tapi selama 15 tahun saya berarti tetap melukis. Tetap masih pameran di watercolor, dan teman-teman saya sendiri pun tidak tahu kalau saya melukis dengan cat air di rumah untuk pribadi. Nah, tahun 2000 saya keluar. Sekalian pameran tunggal yang pertama. Teman-teman saya kaget, "Loh, kamu melukis?" Ya, gue punya pegangan selama waktu saya masih remaja, masih muda gitu ya. Saya merasa saya belum bisa hidup dari Melukis. seni murni melukis. Ya sah-sah aja kita kerja, nyambi segala macam. Nyambi loh, bukan kerjaannya kita nyambi melukis, bukan. Saya melukis, nyambinya kerja. Banyak orang kebalik. Ya kan? Nyambi melukis, Nyambi melukis. ya kerja, nyambinya melukis. Salah, kalau saya melukis, nyambinya kerja. Nah, itu. Jadi beda kan, konotasinya kan beda. Ya. Jadi saya ambil sebentar tadi masalah otodidak dan akademisi. Saya melihat perjalanan dengan waktu, saya melihat dan saya membaca dengan pikiran-pikiran saya, membaca dengan bagaimana kehidupan ini bagaimana, dan itu saya banyak mengilhami bahwa hidup tuh sebenarnya keputusannya ada di tangan kita sendiri. Sambil contoh, 30 mahasiswa seni rupa. Ya, 30 mahasiswa seni rupa lulus, 30-nya lulus. Tidak 30-30-nya jadi seniman. Iya. Ya kan? Ada yang 10 jadi pelukis, atau jadi pokoknya jadi seniman. 10 jadi seniman, 10 jadi kerja yang tempat lain, 10 cuma megang-megang begini nggak jelas. Itu banyak. Itu sebenarnya hidup kan adalah pilihan sebenarnya. Banyak, apalagi sekarang banyak sekali orang sarjana pertanian jadi di bank segala banyak. Itu udah nggak heran lagi. Ya, saya nggak tahu salah siapa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, itu kan pilihan hidup, itu kan pilihan ya. Ya, saya pernah punya teman ini ngomong lagi buat inspirasi teman-teman ya. Waktu saya di kerja mengenai grafis, desain segala macam. Teman-teman saya tuh, saya suka pameran juga sama teman-teman yang lain, pameran. Terus ada salah satu teman saya nggak mau sebut namanya. Dia tuh alasannya waktu selalu. Aku nggak bisa, aku masih kerja, nggak bisa melukis, nggak bisa pameran, nggak sempat. Tapi begitu udah selesai kerja, udah nggak kerja lagi, nggak bisa melukis juga. Jadi waktu yang disalahkan, karena bukan itu, kamu yang salah karena nggak pernah menyediakan waktu. Saya seperti ini sekarang kan karena dulu saya tetap konsisten, saya berkarya, saya melukis terus. Nah, itulah intinya. Jadi akan beda. Jadi Tuhan akan kasih bonus kalau orang yang rajin sesungguhnya. Karena seniman yang produktif adalah sebenarnya seniman yang mempertajam mata estetisnya. Dia akan tahu di mana segi-segi estetisnya. Itu kan pencarian sebenarnya. Ya, kalau orang kita nggak berbuat, nggak produktif, bagaimana bisa melihat sesuatu di artistiknya, nggak akan pernah tahu. Ya kayak gitu. Jadi pembelajaran adalah dirinya sendiri. Diri kita sendiri. Belajar dari pengalaman. Hidup itu adalah pembelajaran dan tidak pernah ada ujungnya. Hingga kita ke titik tiada. Itu loh, pembelajaran. Hidup itu adalah pembelajaran. Betul. Nggak ada, tidak berujung, dan sampai kita ke titik tiada. Sekarang gini, kenapa berani menentukan berhenti dari bekerja? Karena bekerja kan gini Om, bekerja itu Om punya penghasilan bulanan. Ya. Oke lah, katakan 5 juta per bulan, udah. Setiap bulan pasti dapat. Ya. Kalau melukis, ya mohon maaf untuk di Indonesia kan ya antara ada dan tiada sebenarnya pekerjaan itu. Ya, itu sangat realistis. Mungkin di Indonesia masih banyak yang menganggap bahwa itu bukan pekerjaan melukis, itu hanya sebatas hobi. Makanya kalau itu kan tulis hobi melukis. Bukan sebuah pekerjaan masih. Ya mungkin sekarang dianggapnya masih sebuah hobi, hanya untuk iseng-iseng waktu kosong. Tapi Om Agus berani menentukan, oh ini pilihan hidup saya hanya bekerja sebagai seorang pelukis. Bagaimanakah memberanikan diri? Karena kan itu butuh keberanian yang menurut saya juga tidak sembarangan untuk ambil keputusan itu. Iya. Pasti banyak pikir matang, konsekuensi dan lain-lain bla 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 segala macam. Yang bulanan tadinya ada jadi tiada. Iya. Akhirnya menggantungkan dari melukis. Apakah perjalanan terus pada akhirnya apakah perjalanan itu semulus yang diharapkan? Ya, saya ada ceritanya juga. Maksudnya ketika saya mau keluar kantor, kebetulan dulu istri saya kerja.
Pas krisis moneter, perusahaannya collab, keluar dari kantor, akhirnya di rumah kan dia. Di rumah. Nah, saya sering pameran bersama, sudah mulai orang-orang melihat karya saya. Kalau cat air pasti Agus, kalau Agus pasti cat air. Jadi kalau mencari cat air ya saya. Nah, saya sudah mulai agak kewalahan ketika saya masih kerja. Saya agak kewalahan karena saya begitu istirahat jam kantor, saya keluar ketemu kolektor, ngobrol sana ngobrol sini, terus ngomong tentang lukisan segala macam. Lama-lama saya merasa, wah kalau begini caranya saya udah nggak kerja nih, udah nggak apa, ngebohongin waktu. Saya nggak mau ngebohongin Nggak waktu. maksimal juga Nggak ya. maksimal. Akhirnya bercabang kan, Kak. Mau kemana kamu? Nah itu bercabang. Harus ngambil satu keputusan, ke sini atau di luar gitu loh. Nah, saya punya big boss, saya punya Tuhan. Dia ngomong dong. Ini cerita paling menarik yang Nah, saya saya ngomong sama Tuhan. Saya ngomong sama istri saya dulu sebelumnya. Saya mau keluar kantor. Istri saya bilang, terserah kalau kamu berani. Dia tentang begitu. Ya kayak saya berani. Kamu udah punya perhitungan. Ya sudah, pasti kalau saya ngomong begini, pasti udah punya perhitungan. Tapi di samping itu kan saya diam-diam, saya ngomong sama big boss, sama Tuhan itu. Ya Tuhan, kan janjimu bilang, kalau kamu mau merubah nasibmu, ya rubahlah kamu, baru aku bantu. Nah, aku ngomong, ya Tuhan, uang nanti kalau saya keluar dari kantor ini, sebagian saya untuk pameran tunggal. Tolong beri jawaban. Kalau mau pameran tunggal, tolong beri jawaban 30% aja. Kalau karya saya terjual 30% saja, saya akan keluar kantor. Kalau di bawah 30%, ya berarti Tuhan, engkau tidak mengizinkan aku keluar kantor. Tapi begitu saya minta, dikasih jawaban sama Tuhan. Begitu pameran tunggal, dikasih jawaban 70%. Ya saya bilang, wah ini benar jelas jawabanmu ya Allah. Ya saya keluar. Ya, alhamdulillah dari tahun 2000 saya mulai ngajar. Dari murid saya cuma berlima, sekarang jadi banyak. Terus tetap konsisten di pameran tetap jalan. Pernah Ya naik itulah. turun? Iya wajar, naik turun wajar. Sama seperti keimanan kita kan naik turun tiap hari. Ya kan, emosi kita kan tiap Kayaknya hari. kalau aku lebih banyak turunnya sih. Itu alami sebenarnya, alami. Naik turun itu alami. Itu memang hukum alam, ya biasa aja. Ya kan, nggak masalah. Jadi ya itulah. Jadi ada cerita di balik saya memutuskan itu, nggak cuma ini, ada proses dan ada. Nah ini sama big boss, dan dilibatkan big boss kita. Kita punya Tuhan ya dilibatkan, bahwa tempat bertanya, tanya, tak kasih jawaban, minta tanda gitu. Ternyata Tuhan kasih tanda. Ini orang yang religius, tak pikir agak bangke, ternyata religius. Tapi nggak perlu kelihatan. Casing itu tidak perlu. Kayaknya casingnya nggak enak. Nggak perlu casing, nggak perlu kelihatan. Wah, nggak usah. Yang penting Dulu kita, pertama kali kenal Om Agus itu tak pikir orang ini agak meremang gayanya. Tak pikir gitu. Ya, pandangan pertama. Iya. First impression kadang memang salah, tapi ternyata benar-benar salah first impression saya. Dan akhirnya saya banyak belajar, banyak bercerita tentang filosofi kesenian sama Om Agus, dan jujur akhirnya banyak hal yang saya bisa masuk dalam logika saya, bahwa sebenarnya sederhana pemikirannya, cuman yang sederhana ini seringkali tidak banyak kita lakukan, gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin orang sebenarnya kalau dengar omongan Om Agus, ya itu mah omongan biasa saja. Cuman Om Agus melakukan, dan mungkin saya yang belum melakukan saja, cuman masalahnya. Ya itu saya bilang kan, hidup itu pilihan. Iya. Pilihan. Jadi ketika dikasih ini, ya udah, berarti saya harus keluar. Karena big boss sudah ngomong, kasih tahu ini, ya kamu harus berani. Berani. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup kan. Ya udah collab gitu. Jatuh bangun itu biasa, Pasti ya. Pesawat aja kan nggak selalu naik, Iya. selalu ada turunnya. Iya. Naik lagi, ada turun, itu pasti begitu, itu sifat alam seperti itu. Dan kalau kita menyadari, nggak apa-apa, bukan Dan jadi masalah. itu bagian dari kreativitas kita untuk tetap konsisten ya. Iya. Terus sekarang sejak awal memang lukisan abstrak. Enggak. Bener abstrak enggak sih sebenarnya? Enggak. Takutnya saya salah menerjemahkan lukisan Om Agus. Lebih Karena setahu saya abstrak. impresionis itu sebenarnya karena saya otodidak, saya nggak perlu pakem ini kemana-kemana, itu biar aja mending. Tapi tetap saya konsisten di jalur mana, saya impresionis itulah. Boleh bilang orang abstrak segala macam, kadang-kadang juga nggak berbentuk, tapi kadang-kadang ada bentuk sedikit gitu. Ya, menurut saya tetap tapi konsisten di jalur saya sendiri gitu, nggak perlu
oh sekarang lagi ini, nggak perlu, nggak usah. Seniman sebenarnya nggak usah nyari pasar yang harus mencari kita. Nah kalau seniman mencari pasar itu kan bukan, ini kan fine art, seni murni, bukan desain grafis. Kalau desain grafis menyesuaikan pasar sekarang ini, oh desain harus seperti ini, itu kan semua ikutan. Kalau fine art enggak. Jadi orang banyak takut gini, wah lukisan gini seperti nggak laku. Yang laku atau tidak kan bukan kita menentukan, bukan kita menentukan, itu Tuhan. Kembali lagi kepada spiritual gitu loh. Jadi contohnya gini aja, tukang beras di pasar itu kan semua berasnya sama di pasar, harga sama, kenapa pelanggannya beda-beda? Oh iya. Coba lihat dikupas. Soal rezeki aku yang mengatur, bukan kalian. Ya kamu berbuat saja gitu loh, tapi tetap berusaha gitu Ya. loh. Jadi seniman masih punya pasar sendiri. Kenapa harus takut? Nggak usah rebutan kolektor. Nggak usah kolektor. Wah, ribet, nggak usah. Kita pameran. Aku nggak mau di belakang, nanti kolektorku nggak lihat. Nggak perlu. Saya sering begitu. Saya kalau memilih tempat ya, pameran sama rame teman. Oh saya nggak mau di sini, saya nggak mau. Saya nggak pernah ribut masalah itu. Dimanapun tetap aja beli orang. Jadi rezeki itu nggak bisa sama seperti kita mau naik ojek, turun dari bis, kita naik ojek kan kita lihat-lihat. Itu bukan berarti kita sendiri yang melihat. Tuhan ikutan dalam memilih siapa yang saya mau naik. Nah, seperti itu. Bukan antrian itu, bukan ngacak, bukan. Sama seperti tadi di pasar, tukang cabai, tukang beras. Itu sama, harga sama, tapi pelanggannya beda-beda. Kenapa tidak? Nggak tahu kenapa, itu sudah diatur. Kan seperti itu. Nah, manusia ini kadang-kadang dijajah sama logikanya. Nggak bisa, itu bisa meleset. Iya. Tapi makanya kita lakukan saja pameran. Makanya intinya adalah kita produktif, seniman, terus bikin pameran, selalu punya target. Jangan juga kebanyakan. Setahun bisa 4 kali pameran tunggal, itu ketahuan sekali. Maruk. Bukan masalah itu. Kalau punya duit, kalau punya duit. Enggak, akhirnya apa? Ke kualitas karya. Kalau keseringan. Oh. Nah, itu loh. Orang kan pengendapan kebeningan pikiran bagaimana berkarya lebih, itu kan cari target, jadi kelihatan. Kalau kolektor, katakan gini, karena banyak kejadian gini. Ada beberapa teman lukis. Ya saya anggap dia lebih sukses secara penjualan karya karena finansial bagus, akhirnya penjualan karyanya bagus. Dia ditarget oleh si galeri seninya atau si kolektornya atau si market untuk pameran tunggal setahun 4 kali atau 3 kali atau 2 kali, dan dia harus kejar tayang seperti itu. Itu gimana? Apakah itu salah? Nah, ini saya sih, kalau ini pandangan saya, kalau pandangan saya pribadi, itu buat saya sih nggak cocok. Jadi bukan berarti ini bisa salah bisa benar, itu saya nggak berani mengatakan bahwa itu salah, enggak juga. Kalau ini persepsi saya sendiri,